sangat produktif untuk bisa membedah apa sih itu S2 Sains dan S3 Psikologi. Itu tuh kayak gimana sih? Bentukannya kayak apa? Nah, untuk itu kita undang teman-teman semua untuk hadir di sini supaya kita bisa kenalan lebih dekat lagi sama S2 Sains dan S3 Psikologi itu luar dalam. Terutama ini akan sangat bermanfaat bagi yang nanti berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 Psikologi. Jadi ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan karena akan banyak informasi yang detail yang akan kita bagikan. Dan ini hanya ada di open house ini nih informasinya. Jadi stay tune sampai akhir karena kita akan berdiskusi banyak di sini. Agenda kita hari ini akan ada penyampaian mengenai seluk-beluk dari S2 Sains dan juga S3 Psikologi. Nanti juga akan ada sesi tanya-jawab. Nah, mumpung masih pagi, masih seger, masih semangat, kita langsung aja mulai ke inti acara. Bagi teman-teman yang nanti punya pertanyaan, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya. Boleh mulai dari sekarang di kolom chat. Jadi nanti apabila ketika paparan ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat. Nah, yang menarik lagi nih, nanti kita juga akan bagi-bagi hadiah bagi 3 orang penanya terbaik. Makanya jangan ragu buat nanya gitu kan, daripada sesat di jalan. Udah gitu bisa dapat kesempatan buat dapat hadiah yang menarik bagi 3 orang penanya terbaik. Kita langsung aja, nanti juga akan ada absensi atau daftar hadir yang disampaikan lewat kolom chat, jadi terus pantengin kolom chat kita. Kita masuk ke materi, saya akan langsung mempersilahkan kepada Ketua Program Studi Magister Sains Psikologi, Dr. Rizka Halida, SPSI, MSI. Silakan Mbak untuk menyampaikan materi ini terkait S2 Sains. Silakan Mbak Rizka. Baik. Terima kasih, Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan ceria ya pagi ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya lihat ada beberapa mahasiswa saya dari Prodi S1 hadir, tapi ternyata banyak juga dari luar tampaknya. Senang sekali kita bisa ketemu hari ini untuk sama-sama membahas, mendiskusikan mengenai apa itu program S2 Sains. Kalau ini sama saya, dan nanti program S3 Psikologi dengan Ibu Mira. Saya boleh share screen ya, Mbak Sheila ya? Monggo Mbak, silakan. Baik. Apakah sudah kelihatan? Sudah Mbak, sudah terlihat. Baik. Ya, Ibu Bapak, teman-teman, saudara-saudari semua, izinkan saya untuk menyampaikan gambaran tentang program studi Magister Psikologi atau S2 Sains ini. Nah, sebelumnya saya mau refleksi sedikit juga dengan teman-teman semua. Pernahkah misalnya teman-teman bertanya atau mendengar pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kehidupan sehari-hari tentu saja. Misalnya, apa ya faktor yang mempengaruhi orang untuk bisa kritis pada berita palsu? Kita tuh di masa-masa sekarang ini sering sekali ya mendengar berita palsu. Ada orang-orang yang kritis, tapi ada orang-orang juga yang percaya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian ada juga kadang-kadang kita bertanya, apa ya bedanya pemimpin yang efektif dengan yang tidak, terutama untuk budaya timur seperti Indonesia. Nah, ini kaitannya kalau kita berbicara tentang leadership baik di organisasi maupun di masyarakat, kadang-kadang kita melihat ada pemimpin yang efektif dan tidak. Lalu juga kadang-kadang kita bertanya atau juga mendengar orang bertanya, sebenarnya apa yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa ya? Dengan mengetahui motivasi ini kan kita jadi bisa meningkatkan motivasi dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Nah, ini di bidang pendidikan kadang-kadang kita mendengar pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kemudian kita juga seringkali bertanya atau kadang-kadang bertanya, sebenarnya bagaimana ya kita bisa tahu kepribadian individu? Nah, kenapa kita perlu tahu? Karena semakin lama
kita semakin kita paham kepribadian individu, semakin kita bisa melakukan banyak hal ya untuk bagaimana memotivasi individu. Kemudian, nah ini mulai pertanyaan-pertanyaan teknis, apalagi akhir-akhir ini kita banyak, mungkin teman-teman juga melihat hasil-hasil penelitian disampaikan. Nah, ini kita bisa bertanya tentang misalnya alat ukur penelitian orang lain atau penelitian kita, misalnya sejauh mana sih reliabel untuk digunakan untuk mengukur kemampuan atau kepribadian atau sikap tertentu gitu ya. Jadi kita berusaha bisa menjadi kritis juga ketika kita melihat, membaca atau membuat penelitian. Juga tentang data, kita seringkali juga bertanya, ini datanya valid nggak sih? Sehingga karena data yang valid itu perlu banget untuk mengambil keputusan. Juga untuk menganalisis data, saya udah punya data. Gimana caranya bisa dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan saya? Nah, ini hanya contoh-contoh saja pertanyaan yang mungkin muncul dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam kehidupan berorganisasi yang kita semua mungkin pernah dengar atau pernah alami sendiri. Dan dari pertanyaan ini mencerminkan betapa pengetahuan yang baik, kemudian metode yang baik itu sangat diperlukan untuk kita tidak hanya mengetahui banyak hal, tapi dari pengetahuan itu kita bisa mengambil keputusan dan bahkan kebijakan. Nah, disinilah program sains berusaha untuk bisa memberikan sumbangan bagi teman-teman, bagi Anda semua yang pernah mendengar atau pernah mempertanyakan banyak hal di dalam kehidupan, ingin mencari tahunya, karena kita semua tahu dengan bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa berguna dan berkontribusi banyak di masyarakat. Nah, program studi S2 Sains ini sendiri punya visi menjadi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di tingkat magister yang berbasis riset, berorientasi lintas budaya dan perkotaan di tingkat nasional, dan mengambil peran di Asia Tenggara. Jadi ini adalah visi dari Prodi S2 Sains. Nah, tentu saja nanti kita akan bahas ya bagaimana untuk bisa dalam penyelenggaraan pendidikannya dan penelitiannya ini seperti apa. Tapi sebelum itu kita simak sedikit misi dari program studi ini. Yang pertama, kita punya misi untuk menyelenggarakan pendidikan psikologi di jenjang magister berorientasi, mohon maaf ini ketutupan di sini, berbasis riset ya, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan bersikap ilmiah. Jadi ini misi utama kita, yaitu menyelenggarakan pendidikan agar nanti kalau teman-teman semua masuk di sini bisa menjadi lulusan yang kompeten, profesional, dan bersikap ilmiah. Kemudian juga misi di bidang penelitian ilmiah, tentu saja di sini nanti dan memang sudah berjalan bahwa kita akan melakukan banyak penelitian yang berorientasi lintas budaya dan perkotaan. Kemudian juga menyosialisasikan karya ilmiah lewat jalur publikasi nasional dan internasional. Kita tahu perkembangan ilmu itu sangat pesat dengan semakin banyaknya publikasi yang dilakukan dari para peneliti yang berhasil menemukan temuan-temuan baru atau memperbarui temuan yang lama. Oleh karena itu juga kita perlu menyosialisasikan karya ilmiah di program studi sains ini. Kemudian mendorong sivitas akademika melakukan sharing ilmu pengetahuan dengan jejaring nasional maupun internasional. Nah, ini sudah kita jalankan selama beberapa tahun, bahwa sivitas akademika itu artinya tidak hanya dosen, tapi juga mahasiswa ya, melakukan sharing ilmu pengetahuan, apakah dalam bentuk presentasi maupun tulisan, dengan membangun jejaring di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, kompetensi apa sih yang dihasilkan dari program studi ini? Nah, kompetensinya yang pertama tentu saja karena nanti atau dalam perkuliahan biasanya kita akan menelaah berbagai konsep dan teori psikologi yang berkenaan dengan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat perkotaan. Jadi untuk bisa tadi menjawab banyak pertanyaan tadi, pertama tentu saja kita harus mengevaluasi konsep dan teori. Konsep dan teorinya dari sudut pandang psikologi, karena kita di program studi psikologi. Kalau
nanti teman-teman bertanya lebih lanjut, psikologi itu apa? Secara pendek saya akan jawab, psikologi itu adalah ilmu tentang perilaku. Jadi kalau tadi pertanyaan-pertanyaannya disampaikan seperti itu, maka tentu saja konsep dan teorinya dari sudut pandang ilmu perilaku psikologi. Kemudian juga mengevaluasi konsep dan menganalisis berbagai masalah yang terjadi pada tingkat individual, kelompok, organisasi, dan masyarakat perkotaan berdasar konsep dan teori psikologi. Nah, jadi lulusan dari program S2 Sains ini juga bisa menganalisis berbagai masalah yang terjadi di sekitar kita pada berbagai level. Kemudian juga yang ketiga, lulusan kita mampu mengelola penelitian ilmiah dalam bidang psikologi yang menggunakan pendekatan monodisiplin psikologi, interdisiplin, atau multidisiplin. Tentu saja untuk menjawab permasalahan psikologis pada berbagai tingkatan. Jadi lulusan kita akan mampu mengelola penelitian ilmiah sehingga setelah lulus itu bisa mengadakan penelitian sendiri ataupun dengan jejaring masing-masing. Kemudian kompetensi lain adalah tentu mampu mengkomunikasikan isi pikiran, ide, gagasan, dan hasil penelitian secara lisan maupun tulisan, secara jelas, padat, dan sesuai standar. Jadi jangan khawatir ketika nanti kuliah di S2 Sains, maka teman-teman akan banyak sekali melakukan komunikasi apa yang sudah dipelajari maupun apa yang sudah dianalisis, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, baik presentasi maupun belajar menulis. Dan kemudian lulusan S2 Sains juga mampu mengelola relasi profesional sesuai kode etik psikologi Indonesia. Ini penting karena untuk bisa terus maju dan berkembang, kita nggak berjalan sendiri, tetapi membangun relasi dengan banyak pihak. Gitu. Dan tentu saja relasi ini harus sesuai dengan kode etik psikologi Indonesia. Nah, bidang kerjanya apa aja? Ini beberapa mahasiswa S1 pernah bertanya juga kepada saya kalau setelah lulus S2 Sains ini bidang kerjanya apa ya Mbak ya? Gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali bidang kerja lulusan. Beberapa waktu yang lalu kami juga mengadakan alumni talk dengan mengundang para alumni untuk sharing pengalaman mereka setelah lulus S2 Sains. Nah, profesinya apa saja? Pertama, akademisi, apakah itu pengajar, apakah peneliti, atau melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian sebagai praktisi, misalnya konsultan, supervisor, manager, direktur, trainer, R&D atau research and development, dan data analis. Ini kemarin juga alumni kita ada yang salah satu alumni yang kita undang berprofesi di bidang kedua ini. Lalu yang di bidang lainnya misalnya bidang pendidikan, penelitian sumber daya manusia, pemasaran, industri dan organisasi, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Ini juga sangat terbuka luas ya karena mahasiswa selama kuliah itu dibekali tadi kan konsep psikologi, kemudian menganalisis masalah, kemudian melakukan penelitian dan mengkomunikasikan hasilnya serta menjalin relasi, maka tidak heran apabila setelah lulus bisa bergelut di bidang-bidang ini. Kemudian di lembaga swasta, pemerintah, dan NGO, tentu saja ini sangat bisa dilakukan, apalagi saat ini lembaga-lembaga swasta, pemerintah, dan NGO sangat perlu sekali untuk mendapat asupan dari ilmu psikologi, kemudian sebelum melakukan sesuatu atau mengambil kebijakan perlu sekali mengetahui bagaimana keadaan di lapangan dengan melakukan penelitian, kemudian melakukan program mereka, dan setelah melakukan program, mereka juga perlu melakukan evaluasi keberhasilan program ini. Nah, itu sangat perlu konsep teori dari psikologi, serta perlu orang-orang yang memang sudah dilatih untuk melakukan penelitian. Kalau dari program studinya, dasar pendiriannya secara legal SK Dirjen Dikti tahun 577 tahun 93, nomor 577 tahun 93, dan program ini sudah mendapat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan jumlah lulusannya sampai saat ini sudah lebih dari 700 orang yang kemudian menerapkan ilmu yang diperolehnya di berbagai bidang.
Nah, untuk gelar yang diperoleh berdasarkan kurikulum prodi di 2018 adalah MSI atau Magister Sains, gelar akademiknya, dan program studi ini ditempuh selama 4 semester atau 2 tahun jika normal, dan bisa dipersingkat apabila nanti mahasiswa atau teman-teman cepat gitu bekerjanya, bisa menjadi 3 semester atau 1,5 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sejauh ini apa sih topik-topik risetnya? Ini beberapa contoh saja. Misalnya dari bidang psikologi, industri, dan organisasi, beberapa yang sudah diteliti adalah tentang hubungan atasan dan bawahan. Terkait misalnya yang pertama ini dukungan atasan dengan hubungan makna kerja dan task performance. Kemudian juga soal keterikatan kerja. Dan ini dijelaskan dengan bagaimana perspektif kerja di masa depan yang dimiliki oleh karyawan. Kemudian yang ketiga misalnya topiknya persepsi sisa waktu di organisasi dengan job demand dan stres di pekerjaan. Kemudian juga ini masih tentang bagaimana perspektif pekerjaan masa depan dan komitmen afektif dari karyawan. Kemudian ada soal efikasi guru dan perilaku berbagi pengetahuan di sekolah. Lalu juga ada prototipikalitas dari pemimpin dan bagaimana hubungan pemimpin dengan bawahannya. Kemudian topik-topik di bidang lain, misalnya di kepribadian, ini kepribadian digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku individu ketika berlalu lintas. Kemudian juga di bidang pendidikan, misalnya tentang keluarga dan paparan terhadap trauma pada penyintas gempa bumi. Jadi setting penelitiannya bisa bermacam-macam, bisa di sekolah atau bisa juga kalau dalam topik ini di para penyintas gempa bumi. Kemudian di psikologi perkembangan misalnya sudah diteliti mengenai kelekatan pada ayah dan self-esteem yang pengaruhnya dirasakan pada remaja. Juga masih pada keluarga, pasangan, dan resiliensi keluarga. Nah, lalu ada juga bidang sosial gitu. Ini misalnya bagaimana persepsi terhadap investasi asing. Ini bisa bervariasi tergantung bagaimana individu melihat identitas dari investor asingnya dan seberapa dirasa mengancam. Kemudian soal penelitian tentang ekstremisme dan politik. Kemudian soal perilaku untuk menyebarkan berita di WhatsApp gitu. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan diteliti bagaimana faktor tersebut secara signifikan menjadi prediktor perilaku, dan bagaimana juga identitas diri ini mempengaruhi perilaku tidak etis di kalangan mahasiswa. Nah, semoga sejauh ini teman-teman sudah mendapat gambaran tentang topik-topiknya. Tentu saja itu tadi hanya contoh. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dicek juga sih di perpustakaan ya. Apa saja penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan juga publikasi dari para staf dan mahasiswa yang sudah publish. Nah, untuk kurikulumnya, Mbak Sheila dan teman-teman, ini di Prodi S2 Sains ini ada mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan, serta mata kuliah spesial. Total SKS-nya untuk kurikulum yang sampai saat ini adalah 44 SKS. Ini dibagi ke dalam 3 jenis mata kuliah tersebut. Untuk mata kuliah wajib prodi ini semua peminatan harus ikut. Ada 5 mata kuliah dengan total 12 SKS. Kemudian mata kuliah peminatan hanya diikuti oleh mahasiswa di masing-masing peminatan. Nanti saya jelaskan peminatannya apa saja dan mata kuliahnya apa aja. Di mata kuliah peminatan ada 8-9 mata kuliah tergantung peminatannya, dan ini totalnya 22 SKS. Kemudian ada 2 mata kuliah spesial, yaitu
publikasi ilmiah dan juga penulisan tesis. Ini totalnya 10 SKS. Nah, untuk mahasiswa non-psikologi bagaimana gitu? Ini juga sering sekali ditanyakan kepada kami. Untuk mahasiswa non-psikologi jangan khawatir karena ada program matrikulasi sebelum memulai kegiatan perkuliahan. Program matrikulasi ini bobotnya adalah 12 SKS dan mahasiswa diberi pengantar berbagai topik-topik dasar psikologi, penulisan ilmiah dan juga metode penelitian. Jadi sangat bisa program ini sangat bisa diikuti baik oleh mahasiswa psikologi maupun mahasiswa non psikologi. Mata kuliah wajibnya dulu apa aja ini? Di sini ada metode riset dan analisis data kuantitatif, lalu psikologi perkotaan lanjut, pengukuran psikologi, metode riset dan analisis data kualitatif, psikologi lintas budaya lanjut, kemudian tesis dan publikasi ilmiah ini masuk spesial tapi memang harus diikuti oleh semua mahasiswa dari berbagai peminatan. Kalau di sini bisa dilihat bahwa mahasiswa dibekali dengan metode riset dan analisis data, kemudian juga pengukuran psikologi, lalu diberi pemahaman tentang psikologi perkotaan dan lintas budaya. Berikutnya untuk peminatan psikologi industri dan organisasi. Mata kuliahnya apa saja? Ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan kepioan. Misalnya perilaku manusia dalam organisasi, perkembangan desain organisasi, psikologi pengembangan organisasi, psikologi kepemimpinan, proposal, tesis, PIO, tren riset dalam organisasi, kapital selekta PIO, dan budaya dalam organisasi. Berikutnya adalah psikologi kepribadian. Di sini mahasiswa dibekali dengan teori-teori kepribadian, traits kepribadian, kepribadian dan kebahagiaan, diri dan identitas, profil kepribadian tokoh, proposal tesis psikologi kepribadian, kapital selekta psikologi kepribadian, dan aplikasi riset kepribadian. Untuk peminatan psikologi perkembangan, mahasiswa dibekali dengan teori klasik psikologi perkembangan, perkembangan sosial kepribadian, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, teori kontemporer psikologi perkembangan, perkembangan berpikir kritis, proposal tesis psikologi perkembangan, kapital selekta psikologi perkembangan, dan psikopatologi perkembangan. Lalu untuk psikologi pendidikan, ada mata kuliah teori dan isu karir dalam pendidikan, pengukuran dan evaluasi dalam pendidikan, filosofi pendidikan, motivasi dalam pendidikan, perbedaan dalam proses pembelajaran, proposal tesis psikologi pendidikan, kapital selekta psikologi pendidikan, dan teori model pembelajaran. Untuk peminatan psikologi sosial, mata kuliah yang diberikan adalah teori klasik psikologi sosial, kognisi sosial lanjut, psikologi hubungan interpersonal, teori psikologi sosial kontemporer, proposal tesis psikologi sosial, pengambilan keputusan sosial, kapital selekta psikologi sosial, dan psikologi kelompok. Jadi kalau kita lihat mata kuliahnya ini khas masing-masing peminatan, tetapi di masing-masing peminatan adalah semua mendapat mata kuliah proposal tesis. Ini adalah salah satu cara atau bekal sebelum penulisan tesis, sehingga pada saat penulisan tesis ini hanya tinggal meneruskan apa yang sudah dituliskan dalam proposal tesis. Lalu juga setiap peminatan mendapat kapital selekta masing-masing. Ini adalah mata kuliah yang memberikan wawasan kepada mahasiswa bagaimana setiap cabang atau peminatan psikologi ini bisa diaplikasikan atau berhubungan dengan bidang-bidang lainnya gitu. Misalnya di psikologi sosial yang sebagai contoh, kapital selektanya itu juga memperkenalkan atau memberi wawasan bagaimana psikologi sosial digunakan atau dalam penelitian psikologi lingkungan, perilaku-perilaku sosial diteliti dalam konteks lingkungan seperti itu, atau bagaimana psikologi sosial digunakan untuk menjelaskan perilaku politik. Nah, untuk kelulusannya sendiri ini berdasarkan peraturan rektor nomor 2 tahun 2020
lulus mata kuliah dengan nilai minimal B, lulus tugas akhir dengan minimal B, dan tidak melampaui masa studi aktif maksimum 6 semester. Jadi ada masa studi aktif namanya yang bisa ditempuh apabila mahasiswa biasanya di tengah jalan ada hal yang tidak terduga gitu, dan itu masih mendapat kesempatan. Kemudian juga untuk bisa lulus, mahasiswa disyaratkan untuk menghasilkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional, dan untuk ini diatur lebih lanjut di SK dekan kami. Nah, untuk kegiatan mahasiswanya, ini apa saja? Jadi mahasiswa selama ini sudah melakukan banyak kegiatan bersama dosen dan alumni. Misalnya yang pertama terlibat dalam riset, baik di hibah yang diterima dosen atau riset-riset dosen ataupun di lab penelitian dan kelompok riset. Juga kemudian menulis dan mengirim makalah hasil penelitian ke jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Ini salah satu cara untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dan membangun jejaring juga. Kemudian presentasi dan menghadiri konferensi ilmiah nasional maupun internasional. Ini diikuti oleh mahasiswa. Tujuannya juga agar membangun jaringan dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Mahasiswa juga mengikuti aneka lomba dan pelatihan atau lokakarya, lalu terlibat dalam kepanitiaan, penyelenggaraan konferensi atau organisasi profesi akademis, mengikuti kuliah dengan mengundang dosen tamu alumni atau ahli dari kampus atau organisasi lain, dan ikut serta dalam pameran proposal tesis. Jadi mahasiswa diberi kesempatan juga sebelum mulai menulis tesisnya untuk memamerkan, mengomunikasikan proposal tesisnya, dan untuk itu akan dapat banyak masukan juga untuk merevisi proposalnya. Sebagai informasi, di Fakultas Psikologi ada beberapa kelompok riset, dan ini sangat terbuka untuk diikuti ya oleh mahasiswa. Misalnya laboratorium psikologi politik. Lalu ada juga cognition, affect, and well-being. Kemudian kelompok riset leadership, decent work, and diversity. Lalu executive function lab, psikologi ekonomi dan konsumen, pernikahan dan keluarga, psikologi lalu lintas, kesehatan mental komunitas, learning, education, and school well-being, mindfulness dan psikoterapi, teacher and student effectiveness, psikologi kesehatan, gender dan seksualitas, serta intervensi sosial dan krisis. Jadi mahasiswa S2 Sains juga diharapkan aktif juga di dalam kelompok riset atau lab ini, karena banyak sekali pengalaman yang berharga untuk meningkatkan kapasitas. Lalu untuk menjadi calon mahasiswa baru, nah gimana apabila kita tertarik ya untuk masuk ke Prodi S2 Sains, ini syaratnya adalah bisa mahasiswa psikologi dan non-psikologi. Untuk peminatan psikologi kepribadian diharapkan berasal dari S1 psikologi, dan untuk IPK minimal 2,75 dari perguruan tinggi minimal terakreditasi B. Lalu mengikuti ujian bahasa Inggris yang bisa digantikan dengan nilai TOEFL minimum 500 atau IELTS minimal 6. Juga calon mahasiswa memberikan kurikulum vitae-nya, motivation letter, kemudian surat rekomendasi dari pembimbing skripsi atau dosen lainnya, dan pimpinan tempat kerja bila bekerja. Kemudian kalau diseleksi administrasi dan itu sudah masuk, lalu ada seleksi yang terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah TPA dan bahasa Inggris. Yang kedua, jika lulus TPA dan bahasa Inggris, maka calon mahasiswa akan diundang untuk kami wawancara. Nanti wawancaranya biasanya dilakukan oleh dosen dari masing-masing peminatan sesuai peminatan yang didaftar oleh mahasiswa. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di website www.penerimaanui.ac.id. Biaya pendidikannya berapa? Untuk BOP, biaya operasional pendidikan sebanyak 17 juta rupiah per semester, dan dana pengembangan 14 juta rupiah, ini untuk 1 kali.
Tapi biaya di atas belum termasuk biaya pembelian formulir pendaftaran, buku, penelitian, publikasi, dan wisuda. Nah, berikut ini dokumentasi kegiatan, apakah itu konferensi dan kompetisi, ini dilakukan memang sebelum wabah COVID-19. Di sini ada kegiatan sebelah kiri, misalnya dosen dan mahasiswa menghadiri konferensi di Taipei. Kemudian yang di tengah ini adalah mahasiswa S2 Sains yang mendapat nominasi sebagai tesis terbaik dalam kompetisi internasional tahun 2020. Kemudian ini sebelah kanan juga dosen dan mahasiswa ikut konferensi di Montreal. Ini adalah pameran proposal tesis sebelum wabah. Jadi memang mahasiswa menyiapkan display untuk proposal tesis mereka ketika masa wabah dilakukan, tetapi secara online, dan pada pameran ini dibuka untuk seluruh sivitas akademika psikologi dan juga mengundang dari audiens dari luar untuk memberi masukan. Ini beberapa kegiatan konferensi, kemudian di kelas dan di kampus psikologi. Biasanya kalau akhir kuliah itu mahasiswa suka pengen foto nih sama dosennya. Nah, ini beberapa di antaranya ditampilkan di sini. Baik, demikian presentasi saya dari program S2 Sains atau Magister Psikologi. Saya kembalikan kepada Mbak Sheila. Terima kasih Mbak Rizka atas informasinya. Wah, ini banyak banget nih informasinya, detail banget gitu kan. Dari tadi pertama itu Mbak Ica, Mbak Rizka bahkan tadi melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ternyata bisa jadi topik riset juga ya Mbak ya. Sangat Terus udah bisa, gitu, Sheila. iya gitu, dan ternyata S2 Sains Psikologi itu menampung aspirasi dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin tidak terfikirkan sebagai topik riset. Itu menarik banget Mbak gitu. Terus tadi saya highlight juga ternyata kompetensinya yang unik di S2 Sains Psikologi itu kita berorientasi lintas budaya. Terus bisa analisis di ranah mikro, ranah individual gitu kan, ada ranah meso sampai ranah makro di komunitas yang luas. Tentunya dengan berlandaskan konsep dan teori-teori dari psikologi. Terus saya juga hadir di alumni talk ya Mbak ya, jadi saya tahu profil lulusan yang beragam itu di S2 Sains Psikologi, itu juga karena Sains Psikologi ini punya 5 peminatan yang berbeda. Tadi kan ada industri dan organisasi, ada kepribadian, ada pendidikan, sosial, sama satu lagi itu perkembangan ya Mbak ya. Iya, jadi dari topik riset tadi dibahas, kurikulum semua dibahas, mata kuliahnya satu persatu dibahas, dikupas tuntas sama Mbak Rizka. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar S2 Sains, saya juga lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan tulis di kolom chat, nanti di sesi tanya-jawab kita akan bahas satu persatu pertanyaan ini. Jangan lupa juga nanti untuk mengisi daftar hadir, nanti akan ada di kolom chat, jadi pantengin terus kolom chat. Selanjutnya kita akan membedah S3 psikologi itu kayak gimana. Nah, jadi bagi yang berminat atau berencana untuk melanjutkan studi di S3, penasaran tentang S3 psikologi, itu kita sudah ada Ketua Program Studi Doktor Psikologi, Dr. Mira Nurmila SOS MSI yang nanti akan menyampaikan informasinya. Saya persilakan Mbak Mira untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih Mbak Bella. Suara saya apakah terdengar jelas? Agak kurang jelas sih Mbak, mungkin bisa didekatkan ke mikrofonnya. Oke. Sudah jelas? Sudah lebih baik Mbak. Oke, ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada noise nggak ya di suaranya? Mohon maaf kalau ada noise. Iya, tidak apa-apa Mbak, silakan. Oke. Ya, saya presentasi setelah Mbak Ica. Ya, ini banyak persamaan tadi yang disampaikan Mbak Ica, lanjut ke prodi S3. Jadi memang untuk lanjut ke jenjang doktor, S2 Sains ini adalah salah satu jalur ya yang paling pas untuk melanjutkan ke studi S3. Walaupun meskipun demikian bukan berarti kalau profesi nggak bisa ya, tapi pengenalan terhadap riset dan juga sains
itu menjadi dasar ya yang diperlukan untuk melanjutkan studi S3. Untuk PowerPoint-nya minta tolong apakah sudah bisa dibantu. Oke, lalu apa studi S3? Apakah studi S3 itu sama dengan studi S2, hanya menjadi lebih spesifik topiknya atau seperti apa? Jadi program studi S3 khususnya di Fakultas Psikologi ini memang ada beberapa hal yang khas di sini, walaupun secara umum program studi S3 itu memiliki mensyaratkan kompetensi standar lulusan sesuai dengan yang diterapkan oleh Dikti. Selanjutnya, untuk visi dan misi program studi S3 ini sama ya, dengan S2. Sama-sama kita menyelenggarakan pendidikan untuk membekali ya, kemampuan riset dan juga lebih direcognize ya, tidak hanya di tingkat di dalam negeri tapi juga internasional, Asia Tenggara, dan juga kompeten serta unggul beretika. Yang lebih khas di sini adalah di dalam program studi S3, lulusan studi doktor itu memiliki kemampuan melakukan riset secara mandiri dengan kualitas paling baik. Ya, jadi dengan standar tinggi. Ya, jadi kalau mudahnya kayak gini, kalau S2 itu masih harus dibimbing ya, kalau misalnya melakukan riset itu ada pembimbingnya. Nah, kalau S3 diharapkan setelah studi S3 menjadi dokter itu artinya mampu melakukan riset secara mandiri dengan standar tinggi. Nah, jadi fokus dari program studi S3 adalah memang di kemampuan riset dan juga pengembangan teoritis. Apakah kemudian jika praktisi itu tidak bisa mengambil studi S3? Apakah misalnya jika bukan dosen itu tidak bisa mengambil studi S3? Bisa-bisa saja ya, karena syarat dari nanti akan saya jelaskan untuk mengambil studi S3 itu adalah memiliki jasa S2 dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Akan tetapi mau baik praktisi ya, atau non-akademisi lain, profesi lainnya, itu tetap sama dituntut untuk bisa berkontribusi pada pengembangan teoritis ilmu pengetahuan psikologi. Lanjut, Mbak. Nah, profil lulusan sama tadi seperti disampaikan oleh Mbak Rizka Hinda. Itu dalam hal ini bedanya adalah prodi S3 jika kita menulis disertasi itu harus menghasilkan karya inovatif yang orisinil ya, yang memiliki kontribusi teoritis, kemudian juga mampu memecahkan masalah kemanusiaan, sosial kemasyarakatan. Namun dalam hal ini utamanya itu pada kontribusi teoritis. Implikasinya itu bisa pada pemecahan masalah. Akan tetapi bukan berfokus pada pemecahan masalah saja, tapi lebih pada kontribusi teoritisnya. Selanjutnya, Mbak. Nah, kompetensinya ini juga sama, menghasilkan karya inovatif, menyelesaikan permasalahan manusia yang kompleks, ya, karena ini terkait dengan bidang ilmu psikologi, berlandaskan kode etik, dan mampu mengelola, memimpin, mengembangkan riset di bidang psikologi dengan mengedepankan integritas profesionalisme. Ini seperti apa? Ya, ini prodi
Fakultas Psikologi, ini kita punya Dewan Kaji Etik, lalu kemudian juga punya beberapa kode of conduct gitu ya, yang persyaratan seperti plagiarisme itu tidak ditoleransi, kemudian integritas akademik dan lain-lain. Kemudian mampu mempublikasikan hasil-hasil riset bidang psikologi di tingkat nasional atau internasional. Ya, setelah kita melakukan riset, maka kita juga dituntut mengkomunikasikan hasil-hasil riset kita tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. Mengapa ini perlu penting? Ya, karena seperti juga di S2 tadi edukasi, di program studi S3 menjadi dokter itu artinya adalah membangun kepekaran. Nah, dalam proses membangun kepekaran maka diperlukan memperoleh review internal maupun eksternal. Jadi mengkomunikasikan hasil-hasil riset ya, baik di komunitas ilmiah yang secara langsung di forum-forum ilmiah ataupun secara tertulis yang melalui jurnal-jurnal ilmiah, itu merupakan upaya untuk mendiseminasikan dan memperoleh feedback ya dari sesama peneliti di topik yang relevan. Dalam hal ini kita tidak menulis sebuah karya ilmiah lalu selesai, tapi kita menulis karya ilmiah yang relevan di bidang di mana orang-orang lain juga mengerjakan hal yang sama, lalu kemudian dikomunikasikan kepada orang lain, dan hasil yang kita komunikasikan itu juga diskursusnya itu nyambung ya dengan apa yang menjadi isu atau topik perbincangan di kalangan akademisi, scholar, internasional maupun nasional. Baik, selanjutnya. Nah, tujuan pendidikan ini mengembangkan ilmu psikologi, jadi fokus pada pengembangan ilmu. Ya, jadi dalam 1 tahun pertama orientasi program doktor ini nantinya akan diupayakan atau dikondisikan ya mindset bagaimana kita sebagai peneliti yang upaya cara berpikirnya, metode-metode ilmiah yang menjadi cara-cara penyelesaian masalah kita itu diorientasikan pada pengembangan ilmu psikologi itu sendiri. Dan menghasilkan karya inovatif serta mandiri dari dan beretika untuk pemecahan masalah kemanusiaan, sosial kemasyarakatan. Dalam arti bahwa setiap riset yang kita lakukan itu diharapkan juga memiliki implikasi praktis. Tapi sekali lagi ini bukan yang menjadi tujuan pertama, tapi implikasi praktisnya. Ya, tentu melalui proses dalam pengembangan studinya. Oke, selanjutnya. Nah, gelar yang diperoleh yaitu berdasarkan SK Rektor tentang kurikulum program studi doktor, program studinya itu 42 sampai 47 SKS. Tapi ini bukan berarti kemudian kuliahnya sebanyak S2 ya, tapi dari prosesnya, review, ujian, dan lain-lain itu juga memiliki bobot SKS. Lalu masa studi, yang saya lihat tadi sudah ada yang bertanya berapa lama, itu minimal 3 tahun, dan selambat-lambatnya 10 semester atau 5 tahun. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ya, ini dimanapun ya, S3 itu sama. Nah, gelarnya adalah doktor. Selanjutnya. Nah, apa yang khas dari program studi S3 di Fakultas Psikologi UI adalah bahwa setiap
penelitian disertasi atau mahasiswa S3 itu bergabung dalam kelompok riset atau laboratorium dengan topik yang relevan. Nah, kami menyarankan ke Bapak Ibu sekalian, ya adik-adik, Mas dan Mbak, jika ingin mengambil S3 di UI, lebih dahulu menengok atau melihat, ya mencermati kelompok riset dan laboratorium riset di UI, itu topiknya apa saja. Lalu dapat berkomunikasi dengan para peneliti, dosen-dosen, ya, yang sudah memiliki kualifikasi sebagai pembimbing disertasi, dan risetnya disesuaikan ya untuk diajukan ke disertasi itu. Karena apa? Karena nantinya riset-riset disertasi yang dilakukan di S3 itu harus bersesuaian dengan kepakaran dari dosen-dosen pembimbingnya. Mengapa demikian? Karena menjadi doktor itu adalah, seperti saya sebutkan tadi, adalah membangun reputasi kepakaran. Jika kepakarannya itu dibimbing ya, oleh dosen-dosen yang bukan bidangnya, maka tentu ini tidak ideal ya buat mahasiswa untuk melakukan risetnya. Karena katakanlah misalnya mengambil topik yang ahlinya atau pakarnya itu nggak ada. Jadi sama-sama antara pembimbing dengan mahasiswanya itu sama-sama mulai dari awal dalam melakukan risetnya. Sementara yang diharapkan di dalam studi S3 itu bukan semata-mata pada mengerjakan disertasi saja, atau kalau yang S2 tadi di kelasnya itu cuma 1 tahun. Dan mata kuliahnya tidak banyak. Jadi proses bagaimana manajemen riset ya, terlibat dalam banyak riset-riset yang relevan dengan topiknya ya, bersama pembimbing dan teman-teman kelompok riset di lab maupun di kelompok riset yang sama topiknya, itu menjadi proses integratif gitu ya dengan studi dokter itu sendiri. Karena untuk bisa menghasilkan karya yang orisinil, terbaru, dan memiliki kontribusi teoritis, ya kita itu dapatnya nggak dari buku-buku atau bacaan-bacaan jurnal saja, tapi kita harus bisa mengeksplor lebih dari semua bahan bacaan yang ada. Ya, karena misalnya tuh harus menghasilkan karya yang punya kontribusi teoritis, itu kan artinya sesuatu yang baru. Gitu. Nah, sesuatu yang baru itu ya tentu yang nggak ada di literatur atau di riset-riset sebelumnya. Tapi bukan berarti nggak ada itu terus ajaib gitu ya, belum pernah dibahas sama sekali. Ya, tapi kita seperti membangun rumah gitu ya, menyusun data gitu ya. Kalau mau ditambah yang belum ada itu apa dari bangunan yang selama ini dibangun oleh komunitas ilmuwan ya di topik terkait. Ya, itu nanti yang disebut sebagai gap teoritisnya. Artinya kita nggak bikin atau menghasilkan studi yang orang lain tuh nggak pernah tahu sama sekali itu apa. Ya. Terus tiba-tiba muncul itu ini orisinil gitu. Nah, kalau seperti itu bukan kontribusi teoritis ya, tapi lebih pada mengembangkan satu studi baru mungkin ya. Ya, dan bukan yang seperti itu yang dituntut di S3. Tapi misalnya pun ada yang seperti itu, tetap harus berdasarkan empirical finding yang sebelumnya itu sudah dikerjakan oleh para peneliti atau expert di topik terkait. Nah, dari mana kita mengetahui itu? Ini kan kita harus baca semua hasil riset di topik kita sampai kita menemukan ada yang belum gitu. Nah, kan nggak lucu kalau misalnya kita bilang ini baru, tapi ternyata itu sudah dibahas oleh banyak orang. Nah,
tapi itu semua sudah dibaca. Jadi kan bisa dibayangkan bagaimana tahunya semua sudah dibaca. Nah, kalau kita punya pembimbing yang sebelumnya juga sudah banyak membaca itu akan sangat membantu. Juga teman-teman di kelompok riset. Jadi kalau S3 di UI, ya ini kalau bingung ya biasanya S3 itu kan ada proses pencarian. Nah ini namanya juga perjalanan untuk menemukan identitas kepakaran diri tadi ya. Itu ada fase konsolidasi gitu ya, kebingungan. Itu nggak bingung sendiri ya, tapi ada yaitu di lab dan kelompok risetnya itu yang sama-sama bingung juga gitu ya. Tapi juga sama-sama mengupayakan untuk menemukan dan melakukan riset, menekuni riset di topik yang sama sampai kemudian mencapai kualitas dengan standar tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, ini mata kuliahnya. Fokus dari mata kuliah di S3 itu sebenarnya cuma ada 3. 1, metodologi, kemudian dasar filosofi, nah, 1 lagi penulisan. Seperti tadi saya sampaikan, ini mata kuliah sedikit, cuman di 1 tahun pertama. Nah, itu sebagai dasar sebenarnya. Tapi nanti mahasiswa juga didorong untuk memilih mata kuliah yang spesifik dengan topiknya. Nah, itu bisa diambil di mana aja, bisa di S2 yang topiknya relevan. Ya, misalnya kalau risetnya tentang kepemimpinan, nah, boleh ngambil topik tentang kepemimpinan di S2, karena di sini nggak ada. Atau risetnya tentang konsumen, itu bisa ngambil. Atau yang lain. Atau juga ini tadi juga keuntungan jika kita studinya itu didukung oleh lab yang mengembangkan topik yang relevan tadi. Di lab itu juga banyak diskusi-diskusi, kemudian juga workshop internal, forum-forum ilmiah, juga riset-riset yang dilakukan oleh supervisor, co-supervisor, dan juga para mahasiswa PhD lainnya, doktor lainnya, atau S2 di topik yang sama atau yang relevan lah ya. Karena di UI ini juga untuk riset ya, dosen itu biasanya menyertakan mahasiswa S2, S3-nya. Ya baik hibah di level UI, nasional maupun internasional. Nah ini akan sangat membantu ya. Jadi mahasiswa itu nggak bingung sendiri, nyari-nyari sendiri, itu nggak seperti itu. Sehingga ini memang sifatnya adalah dasar filosofi, metodologi, dan penulisan. Ya nanti secara spesifik ya pengayaan topiknya itu banyak didiskusikan dengan pembimbing dan juga di selanjutnya. Nah, lalu SKS yang lain apa? Nah, itu ujian-ujian. Nah, itu tuh ada SKS-nya juga. Intinya ujian-ujian itu sebenarnya merupakan proses review. Ya, jadi, kenapa ujiannya banyak ya? Karena harus direview secara terus-menerus. Kalau kita publikasi kan juga direview ya tulisan kita. Kenapa harus direview? Ya, supaya nyambung diskursus dengan apa yang menjadi perbincangan ya, isu teoritisnya itu nyambung dengan yang dikerjakan oleh sesama peneliti di topik yang sama. Ini juga yang review adalah expert di bidang yang jadi kita tidak nulis sendiri ya, ngomong sendiri, dibaca tapi nggak nyambung ya. Tapi kita juga harus diakui ya, harus diakui oleh komunitas ilmiah, terutama kepakaran kita itu juga harus diakui oleh bidang yang sama, para peneliti di bidang yang sama. Sebelumnya itu sudah melakukan riset-riset di selanjutnya. Nah, persyaratan publikasi artikel ilmiah ini juga untuk lulus ya. Jadi kalau di S2 itu nasional, bisa internasional. Kalau S3 itu harus internasional terindeks. Nah, ini juga artinya kalau belum publikasi nggak bisa lulus. Jadi
harus accepted. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Karena apa? Karena justru ini kita bantu di prosesnya itu sendiri. Ya, kayak misalnya kalau di tahun pertama, ya, gitu. Itu tuh sudah mata kuliah, ya itu tuh sudah diarahkan semua berbasis riset. Ya kayak misalnya pengambilan data, empiris, dan sudah sesuai dengan topik. Makanya sangat disarankan bagi yang akan mengambil S3 disertasi itu sudah komunikasi dengan calon pembimbingnya dulu. Nah, lalu kemudian di tahun pertama itu membangun dasar ya, yang kuat ya secara metodologi dan filsafat. Karena ini kita perlu merubah standar ya, standar yang tadinya S2 ke S3. Jadi tahun pertama itu sudah berbeda apa namanya kemampuan argumentasinya, ya, kemampuan bagaimana melakukan kualifikasi teorinya, yang harus dibaca semua soalnya. Nggak boleh beberapa hasil penelitian atau seperti yang disampaikan oleh si A, enggak, tapi itu harus dipastikan semua. Nah, ini di tahun pertama itu di dasar, lalu selanjutnya itu akan dibimbing langsung oleh supervisor di lab-lab. Jadi memang sudah diarahkan ini untuk ke publikasi ya. Dan ini sebenarnya sebagai sesuatu yang sama aja karena review itu ada yang sifatnya ujian langsung atau review tertulis tadi. Kalau orangnya nggak ada ya tulisan di review. Nah itu dipublikasikan di jurnal. Baik, selanjutnya MK pilihan. Nah ini tadi itu biasanya disesuaikan dengan fokus risetnya. Fokus risetnya apa, maka pilihannya yang sesuai untuk memperdalam topiknya aja. Jadi diharapkan ya semua tugas, semua proses dalam perkuliahan itu relevan dengan disertasinya, sehingga tidak kerja 2-3 kali ya, tapi justru malah mengimprove secara terus-menerus draftnya. Nah, jangan khawatir karena di S3 mahasiswa yang sudah lulus itu biasanya juga publikasinya nggak cuma satu ya, tapi punya beberapa publikasi sebelumnya lulus harus publikasi internasional. Jadi silakan lanjut. Nah, syarat kelulusan itu mata kuliah, lulus semua mata kuliah, mengikuti ujian proposal, menghasilkan satu makalah ilmiah hasil riset, menyerahkan bukti pemenuhan persyaratan seperti secara administrasi, menyerahkan satu karya disertasi, dan perkuliahan dapat dilaksanakan di universitas sepenuhnya atau sebagian ditempuh di universitas lain atau di luar negeri yang melalui program mobilitas internasional. Nah, ini yang khas juga di UI. Selanjutnya, ini kegiatan mahasiswa seperti tadi saya sampaikan. Nanti untuk perkuliahan dilakukan di luar negeri, mobilitas internasional akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi S3 itu tidak cuma hanya kuliah di kelas dan menulis disertasi saja, tapi dalam membangun reputasi akademik kita juga perlu membangun networking. Ya, jadi kita harus nyambung apa yang kita kerjakan dengan komunitas ilmuwan ya di topik yang sama. Dari mana kita bisa bergaul dan bangun networking itu melalui konferensi, terus kemudian juga forum-forum simposium nasional maupun internasional. Di sana juga kita tuh bisa saling memperoleh informasi terbaru ya. Jadi nggak lucu kalau misalnya kita bilang bahwa ini studinya belum pernah dilakukan, tapi ternyata waktu ketemu sama orang-orang di topik itu, sudah banyak yang melakukan. Dan kita untuk bisa lulus S3 harus sampai pada klaim bahwa studi yang kita lakukan ini memang selama ini masih ada gap-nya dan kita memberikan penjelasan alternatif atau memberikan memenuhi gap teoritisnya itu. Maka
penting tidak hanya membaca saja, tapi juga meneruskan. Selanjutnya juga mengikuti pelatihan karya. Ini juga kita laksanakan di program studi S3 secara internal maupun juga di luar negeri dan juga nasional juga. Jadi di program studi S3 sendiri juga menyelenggarakan pelatihan, workshop ya, yang untuk memperkaya mahasiswa dan juga forum-forum doktoral seminar yang mengundang juga profesor dari luar, research fellow, dan lain-lain, yang ini semua tujuannya adalah untuk bisa membantu mahasiswa mengorientasikan pada komunikasi ilmiah nasional maupun internasional, dan juga membuat apa yang dikerjakan itu nyambung ya dengan yang dikerjakan oleh komunitas. Selanjutnya, oke, ini persyaratan kalau lulusan program studi S1 S2. Yang jelas tuh punya ijazah S2. Apakah S1 S2-nya harus psikologi? Salah satunya harus psikologi. Dengan ketentuan salah satu harus psikologi. Kalau S1 S2-nya nggak ada psikologinya, nggak bisa. Dengan IP minimal 3,25. Lulus TPA dan TOEFL. Ini persyaratan dari UI ya. Kalau ikut tes SIMAK itu tes SIMAK TPA TOEFL, lalu kalau sudah lulus baru ke seleksi wawancara. Apa saja yang perlu disiapkan dalam seleksi wawancara ini? Proposal. Nah, tentu proposalnya itu bukan proposal yang sudah bisa dipakai untuk penelitian disertasi, ya, bukan, tapi proposal tentang topik apa sih yang akan diajukan untuk disertasi. Nah, ini juga pentingnya tadi komunikasi dengan calon promotor yang ada di LabPCT UI, ya, supaya ini lebih relevan dan mudah nyambungnya, karena nantinya yang akan menerima di S3 UI itu kan promotornya harus menganggap bahwa risetnya ini memang potensial untuk dijadikan riset disertasi. Nah, tahu dari mana kita kalau misalnya kita belum banyak, mungkin sudah banyak baca, tapi di bidang itu kita tidak pernah bisa benar-benar yakin bahwa ini memang bisa nih dipakai untuk disertasi. Jadi untuk melakukan studi S3 ini memang bukan hanya tujuannya bukan untuk menambah pengetahuan. Kalau pengetahuan itu bisa dibaca, tapi tadi kita bisa berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan. Syarat kunci dari proposal untuk S3 ini penelitian disertasi ini tadi komunikasi dengan calon pembimbing, sehingga bisa diberi saran, diarahkan topik-topik apa sih yang potensial untuk dijadikan disertasi. Lalu kurikulum PP, ya kuncinya adalah dia harus relevan track record-nya. Katakanlah misalnya kalau selama ini riset-risetnya di topik rumah tangga, misalnya problem rumah tangga semua, atau zigzag gitu ya, ada yang rumah tangga, ada yang konflik, ada yang konsumen, ada yang macam-macam. Lalu publikasinya itu juga macam-macam. Ini mungkin saatnya kita memfokuskan ya untuk fokus pada satu topik tertentu ya, karena jika untuk menjadi pakar di satu expert di satu topik itu kita memang harus fokus. Nah, publikasi yang relevan dengan topiknya, lalu selama ini penelitian sebelumnya juga yang relevan dengan topiknya, itu akan lebih baik. Ya. Itu punya poin yang positif gitu ya, untuk dipertimbangkan sebagai mahasiswa yang sudah memiliki kesiapan untuk S3. Selanjutnya,
juga motivational statement. Jadi untuk mengapa mau melakukan studi S3? Karena tadi ya, untuk bisa lulus S3 itu saya tidak bilang susah atau mudah ya, ini kita tuh seperti memilih jalan hidup gitu ya. Jadi bukan hanya mau menambah pengetahuan aja atau iseng-iseng daripada nganggur, tapi kita tuh menentukan identitas kita gitu. Nah, dalam hal ini tuh perlu jelas. Nanti S3 setelah ini tuh mau apa? Jadi karena ini waktu yang panjang ya, dan biaya yang nggak sedikit, juga effort yang juga lumayan, jadi kita perlu melihat seberapa tangguh ya yang bersangkutan itu bisa memiliki motivasi yang bisa mengatasi tantangan-tantangan sampai kemudian profesi. Lebih pada gampangnya gini lah, orang yang tahu apa yang mau dituju. Lalu aktivitas dari tesis ini untuk melihat relevansinya, kemudian karya ilmiah yang dihasilkan selama 5 tahun terakhir ya, untuk lihat seberapa sudah terorientasi di bidang dari aktivitas ilmiah yang akademia gitu ya, yang nantinya itu akan diteliti di S3. Nah, selanjutnya, nah promotor kita di S3 Psikologi UI itu selain mensyaratkan persyaratan promotor yang secara umum juga sama, sudah dokter kepala, kepakaran di topik yang relevan, jadi harus tadi ya sesuai dengan topik di riset kepakaran dari pembimbingnya. Jadi makanya perlu untuk diskusi lebih dulu dengan calon pembimbingnya. Kemudian juga punya pengalaman publikasi, sudah memiliki track record publikasi, karena mau membimbing disertasi yang harus dipublikasikan. Kalau pembimbingnya belum publikasi, susah. Baik itu promotor yang maupun promotornya. Secara umum ini sama, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Lebih lanjut akan saya jelaskan. Selanjutnya, nah promotor tadi itu boleh diajukan oleh mahasiswa. Kalau misalnya kayak saya pengennya promotornya silakan, atau misalnya saya promotornya mau dari luar atau dari luar negeri. Tapi yang maksimal itu dalam 2 semester itu sudah ditentukan. Kenapa? Tadi ya karena kita tuh ngejar waktu publikasi, dan waktu itu udah dibatasin sekarang S3. Zaman dahulu mungkin bisa 10 tahun gitu. Kalau sekarang sudah terbatas. Nah, UI itu punya program joint supervision dengan Maastricht University. Ini skemanya seperti apa? Jadi bisa, kalau misalnya S3 di UI, lalu kemudian tertarik untuk berkolaborasi joint supervision dengan dibimbing juga dengan pembimbing dari Maastricht, bisa. Ini nanti kita juga ada sosialisasi khusus untuk join PhD Open Day dengan Maastricht. Ya, dan lebih lanjut lagi tentang bagaimana menyiapkan proposal. Jadi kita bisa lihat sama tadi ya, kalau di lab riset kan kita lihat nih, ini para pembimbingnya, topik-topik risetnya apa, publikasinya apa aja nih. Nah, ini cocok menjadi pembimbing saya karena saya mau melakukan riset tentang itu. Lalu kemudian, tapi saya juga pengen dibimbing di Maastricht. Nah, lihat lab di Maastricht ini pembimbingnya atau profesornya risetnya tentang apa aja. Nah, tentu nggak bisa, kalau nggak sama ya profesor di Maastricht nggak bisa menerima untuk dibimbing gitu aja. Jadi yang risetnya tuh sesuai. Nah, itu bisa nanti dibimbing oleh profesor dari Maastricht dan punya kesempatan untuk mengunjungi lab di Maastricht. Ya. Jadi ada program pengayaan gitu ya. Atau misalnya bisa kalau sama itu
S3-nya di Maastricht gitu. Tapi co-promotornya di UI itu juga bisa. Jadi intinya itu kalau nggak promotor, co-promotornya yang dari UI. Kalau yang sudah di Maastricht apa? Apabila misalnya profesor di Maastricht melihat bahwa risetnya itu sama atau sesuai dengan riset yang dilakukan atau dikembangkan oleh profesor di Maastricht. Nah, sehingga ini memungkinkan dari Maastricht itu menyediakan pendanaan untuk ke Maastricht, gitu, pas lebih di sana. Nah, ini makanya penting untuk melakukan komunikasi dulu. Atau juga kolaborasi dalam melakukan riset. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan ya. Ini ada yang dulu offline, ya, kemudian ada yang online juga. Ini ada doctoral research seminar yang dilakukan online maupun offline juga. Selanjutnya, nah ini kegiatan pengayaan mahasiswa ya, karena fokusnya tadi pada menulis, ya, kemudian juga metodologi, ya, maka pengayaannya juga terkait dengan topik tersebut. Ini wajib ya untuk mahasiswa. Selanjutnya, oke, jadi demikian ya, Bapak Ibu sekalian presentasi dari prodi S3. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mira. Wah, luar biasa lengkap banget Mbak Pol ini. Pembahasan mengenai S3 Psikologi. Tadi juga saya menggarisbawahi Mbak, kalau misalnya lulusan S3 Psikologi itu berkualitas dan berstandar tinggi. Makanya harus orisinil, harus baru, dan juga kritis. Lalu tadi fokus atau tujuan utamanya itu kan memang untuk implikasi dan kontribusi pada pemecahan masalah sosial dan kemasyarakatan ya Mbak ya. Tadi juga ada tips dari Mbak Mira, idealnya sebelum daftar nanti lihat dulu kelompok riset-risetnya, apakah relevan dan sesuai dengan riset kita gitu nantinya. Baik, ini sudah banyak pertanyaan sebetulnya di kolom chat. Tetapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman yang memang masih punya pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Mumpung masih ada narasumber kita, daripada overthinking, mikirin pertanyaan-pertanyaan yang belum tentu terjawab, mending kita sharing, gitu. Sebelum saya membacakan pertanyaan di kolom chat, saya ingatkan kembali kepada teman-teman nanti untuk mengisi absensi. Dan nanti kita akan ada hadiah bagi 3 penanya terbaik yang nanti akan diumumkan di akhir acara. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini dari Putri El Anggraina untuk Bu Rizka. Apakah untuk masuk ke program S2 Sains Psikologi ini harus punya background sarjana psikologi? Jawabannya tidak ya Mbak ya? Bisa juga dari non-psikologi. Betul ya Mbak Rizka? Ya, halo Mbak Putri, salam kenal. Thank you, Sela sudah membacakan. Untuk Mbak Putri, ya seperti yang Mbak Sela bilang benar bahwa tidak harus dari S1 Psikologi. Jadi kita menyebutnya ini multi-entry karena bisa menerima dari non-psikologi juga. Jadi silakan aja dari S1 apapun untuk mendaftar di S2 Sains. Tadi sudah disampaikan juga untuk yang non-psikologi sebelum mulai kuliah, akan menjalani dulu program matrikulasi sebanyak 12 SKS untuk memberi pembekalan sebelum nanti mulai kuliah psikologi. Iya, begitu. Jadi nanti ada program matrikulasi, harus lulus dulu, baru bisa masuk ke program S2 Sains Psikologi ya Mbak ya? Iya. Lalu ini ada pertanyaan dari Esti Vina Plato. Ini untuk S3, jadi untuk Mbak Mira. Kompetensi utama apa yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk bisa survive dan berhasil di program S3? Lalu tadi untuk program S3 menyelesaikannya berapa lama dan maksimal grace periodnya itu berapa lama? Boleh mungkin tolong dikonfirmasi kembali Mbak Mira? Tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Ya, kompetensi utama itu satu, yang jelas kalau di S3 itu memang harus punya basic metodologi yang kuat. Baik itu kalau di psikologi ya statistik ya, kemudian kuantitatif maupun kualitatif.
Lalu juga landasan filosofi. Ya, karena apa? Karena untuk bisa sampai pada pengembangan teoritis, ya, mengembangkan model, ya, itu butuh landasan filosofi. Ini jangan khawatir. Nah, kalau belum punya gimana? Ya nanti ini di trainingnya, di training S3-nya itu akan kita, lebih jelas kan? Ya, di training S3-nya itu akan kita bantu di prosesnya untuk menguatkan dasar filosofinya dan metodologinya. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan menulis. Memang S3 ini menulis itu bukan pengetahuan ya, tapi keterampilan. Jadi harus di crafting, harus diasah terus-menerus. Jadi selama S3 baca, tulis gitu-gitu terus lah. Bergaul, baca, tulisnya memang nantinya di training di S3 ya, dalam pendidikan S3 ini itu semua yang akan kita kuatkan. Ya, jadi bukan berarti pas masuk itu filosofinya harus kuat, metodologinya harus kuat, kemampuan menulisnya harus kuat, bukan. Ya, tentu ini udah ada dasar ya. Kalau lulus tes TOEFL, TPA, udah lulus S2, itu biasanya ya secara akademik itu udah nggak masalah. Tapi memang dalam studi S3 ini bukan masalah akademik aja. Ya, tadi itu pertanyaannya tepat ya. Jadi dalam hal ini memang kemampuan kita dalam mengembangkan, melakukan kerja-kerja saintifik ya, yang itu yang diperlukan apa ya, dari dasar filosofis, metodologi dan juga penulisan. Oke, berapa lama? Maksimal terus 5 tahun, ya. 3 tahun minimal. Kalau 2 tahun mau lulus boleh nggak? Ya, kayaknya belum publikasi atau belum pernah sih ya. Tapi kita minimal 3 tahun ya untuk S3. Lalu maksimal tuh 5 tahun. Ya tentu ada 5 tahun itu aktif sebagai mahasiswa. Itu ada kesempatan cuti. Ya, tapi ya biasanya sih semakin lama, kecuali kalau nggak kepepet banget ya, ada halangan namanya. Ya, ditunda semakin lama itu biasanya malah semakin susah, karena menulis disertasi itu membutuhkan fokus dalam jangka panjang. Jadi kalau on off gitu bisa effortnya jadi lebih susah. Oke, itu. Terima kasih Mbak Mira. Jadi untuk bisa survive tadi ada 3 hal ya. Yang pertama keterampilan metode riset, juga keterampilan menulis, jadi harus sering-sering menulis, membaca dan menulis, dan landasan filosofi. Yang penting dasarnya dulu, nanti bisa dikembangkan ketika sudah S3 psikologi di UI. Begitu. Lalu ada pertanyaan juga ini dari Sofa Tartilah mengenai surat rekomendasi, apakah harus dari dosen pembimbing atau dosen tempat asal universitas? Mungkin Mbak Rizka bisa menjawab, Mbak Rizka. Oke. Hai Mbak Sofa, terima kasih pertanyaannya. Ya memang untuk surat rekomendasi perlu 2, dari dosen dan dari kalau bekerja dari atasan di tempat kerja. Bisa dosen pembimbing akademis atau dosen pembimbing skripsi atau dosen yang memang pernah bekerja sama ketika masa kuliah. Kalau sudah lama lulusnya, barangkali dikontak lagi dosennya, sekalian menjalin silaturahmi kembali dengan dosen yang dulu pernah kita kerja sama. Begitu. Iya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi begitu ya, jadi boleh dosen apapun yang pernah bekerja sama dengan kita ya Mbak ya, di universitas asal. Lalu ada pertanyaan dari Dede Waluya, ini untuk Mbak Rizka juga. Perbedaan keahlian utama dari Magister Sains Psikologi dengan Magister Terapan. Nah ini juga ada yang bingung gitu kan, bedanya Sains Psikologi dengan Terapan itu apa? Mungkin di sini bisa dijelaskan secara brief Mbak, perbedaannya apa? Apakah dari teori-teori psikologinya atau bagaimana? Oke, makasih Mas Dede pertanyaannya. Kalau di psikologi sains ini memang kita dibekali lebih banyak dalam hal konsep dan teori psikologinya, kemudian juga dengan metode penelitian dan analisis datanya. Memang topik-topik penelitiannya bisa riset terapan maupun riset dasar, tetapi bisa sains murni maupun bisa terapan.
Tetapi pembekalannya sendiri di sains tadi lebih banyak konsep dan teori psikologi dan metode penelitian sesuai dengan visi dan misi dari prodi gitu. Iya, Begitu. untuk detailnya mungkin nanti bisa untuk hadir di acara sesi siang. Jadi kita ada open house siang hari nanti jam 1.30 itu dia lebih mengupas tentang S2 terapan. Jadi bisa dibandingkan bedanya apa nih S2 Sains Psikologi dengan S2 terapan itu seperti apa. Next kita ke pertanyaan dari Nadia Herunisa. Boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat publikasi ilmiah pada prodi S2 Sains Psikologi. Jadi sebelumnya Mbak Nadia ini diploma 4 PKN STAN ya. Apakah berkesempatan untuk mendaftarkan S2 Sains? Lalu untuk kelompok risetnya apakah harus sesuai peminatan atau bisa lintas peminatan? Untuk Mbak Rizka kembali, silakan. Oke, makasih Mbak Nadia Hairunisa. Selamat pagi juga. Untuk syarat publikasi ilmiah di Prodi S2 Sains itu pertama jenis publikasinya. Ini bisa di jurnal, artikel jurnal maupun di proceeding, baik nasional maupun internasional. Nah, tetapi nanti ketika membuat penilaian tentu ada gradasinya ya. Oh ya, sebelum penilaian jadi gini, baik di jurnal maupun di proceeding itu syaratnya adalah diterima gitu. Jadi sebagai gambaran untuk proses publikasi itu kan naskah atau draft kita submit ke jurnal. Nah, kemudian akan direview dan kalau memang sudah lolos review akan ada tanda accepted gitu ya atau diterima. Nah, accepted ini yang menjadi syarat kelulusan. Kemudian untuk penilaiannya tentu nanti ada gradasinya. Untuk misalnya jurnal nasional itu sebentar. Untuk jurnal nasional misalnya, kita kan dari kementerian sudah ada kategorinya ya, Sinta 1, 2, kemudian ada sampai 6 gitu. Semakin kecil angkanya Sinta 1, 2, tentu saja proses reviewnya pasti akan lebih susah dan karenanya akan mendapat nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang Sinta di bawahnya. Tapi untuk nasional di Sinta apapun untuk program S2 Sains tetap bisa diterima. Kemudian untuk yang jurnal internasional juga demikian, ada ada kriterianya Q1, Q2, Q3 dan Q4 itu tidak masalah. Semua juga diterima sejauh kemudian artikel tersebut sudah mendapat tanda diterima atau accepted. Lalu pendidikan diploma 4 PKN STAN. Nah, ini akan dipertimbangkan ya Mbak Nadia untuk diploma 4-nya. Memang secara ketentuan harus lulusan S1 ya, tetapi untuk diploma 4 apakah diperbolehkan mungkin akan dipertimbangkan. Lalu untuk kelompok riset, apakah harus sesuai dengan peminatan atau bisa beberapa dengan lintas peminatan? Saat ini sebenarnya belum ada aturan yang saklek harus 1 atau 2 gitu. Tetapi artinya tujuannya untuk masuk ke kelompok riset kan agar mahasiswa mendapat pengalaman bekerja dalam tim riset, kemudian juga berkolaborasi dengan dosen dan juga dengan mahasiswa S3 gitu. Jadi silakan saja bergabung dengan peminatan yang disukai atau dirasa paling cocok. Bergabung dengan kelompok riset yang dirasa paling cocok gitu. Itu Terima sih jawabanku. kasih Mbak Rizka. Semoga menjawab ya Mbak Nadia Herunisa. Lalu ini ada pertanyaan dari Andri Malisa. Apakah waktu kuliah sains itu bisa hybrid atau seperti apa? Bagaimana Mbak? Kalau selama pandemi kita online ya Mbak ya? Ya, selama pandemi memang kita online full. Untuk semester depan ini sudah mulai ada luring kuliahnya. Tapi untuk detailnya apakah itu berapa persen luring atau daring ini saat ini memang belum ada ketentuannya. Nanti ditunggu saja kabarnya untuk berapa persentasenya. Tapi yang pasti ke depannya akan luring ya Mbak? Iya, akan ada luring. Kan kita nggak mungkin kuliah daring terus. Iya, betul Mbak.
Lalu ini pertanyaan lain dari Putri L. Anggraina mengenai kelas reguler dan khusus. Apakah hanya berbeda waktu kuliah saja? Mungkin ini juga untuk S2 Sains ya? Atau mungkin juga nanti Mbak Mira bisa menambahkan. Oh, untuk S2 Sains ini kuliahnya tidak ada perbedaan kelas reguler atau khusus, sama semuanya di jam kerja weekday gitu. Tidak ada perbedaan waktu dan tidak ada dibedakan gitu antara reguler atau khusus. Semuanya reguler untuk saat ini. Ini juga bisa menjawab pertanyaannya Anak Nurbani mengenai apakah jam kuliah bagi yang sudah bekerja ada waktu malam atau Sabtu. Berarti hanya weekday, tidak ada di hari Sabtu ya Mbak? Iya, untuk saat ini perkuliahan dilakukan di weekday. Kenapa? Karena memang perlu komitmen sih untuk kuliah S2 Sains ini. Beberapa mahasiswa, bukan beberapa, banyak mahasiswa yang secara khusus memang izin juga ke kantornya untuk mengikuti kuliah ketika jam kuliahnya sedang dilangsungkan. Gitu. Ya, karena memang di S2 Sains nanti akan banyak sekali membaca, presentasi, dan menulis. Oleh karena itu diperlukan waktu yang lebih panjang. Jadi tidak ada jam malam dan hanya di weekday. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Anna Nurbani. Kalau di S3 seperti apa Mbak Mira? Apakah sama dengan S2 Sains? Ya, kalau S3 itu sekolahnya, kelasnya itu kelas di Senin sampai Jumat ya. Biasanya di hari Senin, Selasa, Rabu gitu, nggak sampai weekend. Dan nggak ada kelas karyawan, nggak ada kelas di luar jam kerja. Jadi itu memang sekolah reguler biasa gitu. Kecuali kalau misalnya mau bimbingan, nah itu terserah bagaimana janjiannya sama masing-masing promotor. Demikian. Baik Mbak, jadi memang untuk jadwal kuliah di S2 Sains dan S3 Psikologi itu tidak ada jadwal di weekend dan juga tidak ada jam malam. Jadi memang untuk reguler saja. Untuk yang bagi yang bekerja makanya diperlukan tadi surat rekomendasi dari tempat bekerja gitu supaya diizinkan juga untuk kuliah. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Lintang Sekar. Ketika kita menjalankan studi S2 di UI, apakah boleh jika mengikuti lebih dari satu kelompok riset yang ada? Mungkin ini untuk Mbak Rizka ya, satu kelompok riset yang ada. Ini belum ada ketentuannya ya Mbak? Ya, tadi ini mirip dengan jawaban saya untuk Mbak Nadia. Bisa aja mengikuti beberapa kelompok riset, tentu saja tergantung dari kelompok riset masing-masing ya. Tapi sejauh ini sih tidak harus hanya satu. Mungkin yang perlu dipertimbangkan oleh mahasiswa adalah bagaimana membagi waktunya ya. Sebab kalau di banyak kelompok riset, maka artinya ikut dalam banyak kegiatan ya, artinya perlu membagi waktu juga, plus dengan tugas kuliah. Mbak Sheila nih kelihatannya ada yang kelewat tadi. Dari Jenny, THM Tuange ya, kalau dari Makassar. Sepertinya terlewat Mbak, karena ini lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Oh iya, Jenny dari Makassar. Mengenai kriteria atau syarat khusus topik yang baik dan tepat untuk dijadikan topik penelitian di S2 Sains. Nah ini bagus sih pertanyaannya ya Mbak ya, karena bisa prepare juga untuk calon mahasiswa. Kira-kira topik yang bagus itu apa nih, supaya bisa lulus cepat juga di S2 Sains. Gimana Mbak? Baik, jadi mahasiswa memang berbeda ya dengan kalau S3 mungkin sudah lebih lama bekerjanya, kemudian sudah lebih punya kepakaran. Di S2 memang di awal ini kita berikan secara umum dan sesuai peminatan untuk mahasiswa bisa menggali apa yang menjadi memang fokus dari bidang yang akan dia teliti. Nah, kemudian juga terlibat dalam kelompok riset itu sangat membuka wawasan, membantu untuk lagi-lagi fokus untuk ke penelitiannya gitu, untuk topik penelitiannya. Nah, untuk topik yang baik ini sangat luas, sangat beragam ya. Pertama tentu saja tergantung dari peminatan,
kemudian tergantung juga dari minat si mahasiswa. Jadi nanti ketika proses pembimbingan itu kan proses penulisan tesis sebelumnya ada proposal tesis. Nah, disitulah proses untuk menentukan topiknya nih tentang apa. Dan itu bernegosiasi, berdiskusi, berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Dan mahasiswa tentu saja tidak akan dibiarkan mencari sendiri topiknya, karena dalam pembimbingan juga perlu dibimbing oleh dosen yang memang kepakarannya di bidang itu gitu. Jadi topiknya tergantung dari tadi diskusi dengan dosen pembimbing dan pengetahuan yang sudah diperoleh selama kuliah. Baik, terima kasih Mbak. Jadi topiknya itu sangat tergantung kepada mahasiswanya juga, dan topik ini bisa berasal dari hal-hal yang kita temui sehari-hari. Jadi tidak harus grande topiknya, tapi bisa jadi yang kita temui sehari-hari ini menarik nih untuk dijadikan topik penelitian, itu bisa jadi. Seperti itu ya Mbak ya? Iya, Iya. seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Gia KPA. Ini saran sebetulnya ya, mohon diadakan untuk acara selanjutnya yaitu open house secara online mengenai setiap kelompok riset fakultas. Wah, ini menarik, nanti mungkin bisa dibicarakan secara internal ya Mbak, dari Ketua Prodi dan juga dari panitia acara. Nanti akan ada sih di Open Day itu. Ya, untuk S3 di Open Day ya Mbak? Ya. Tadi tanggal 15 September ya Mbak ya? Betul. Baik. Ini masih dari Gia, untuk S3 apakah seleksi berkas TPA dan TOEFL bisa diganti dengan hasil TPA Bappenas dan tes TOEFL ITP resmi lembaga lain? Bagaimana Mbak Mira? Kalau TOEFL sama IELTS itu bisa ya dikompensasikan nanti dengan disetarakan gitu dengan skor yang sesuai, setara gitu. Tapi kalau TPA sih selama ini belum ada yang mengajukan ini, tapi yang ke sama ininya sama ada ya, sehingga tidak perlu tes bahasa Inggris di TPA-nya. Jadi kalau sudah ada TOEFL tidak perlu tes bahasa Inggris ya Mbak? Ya, dengan skor yang satu lembaganya itu diakui, lalu skornya juga sudah pas ya, sudah melewati syarat minimal. Iya, jadi lembaganya harus diakui dan juga skornya harus sesuai dengan syarat masuk, begitu. Ini ada pertanyaan dari Hashim Asyari, ada 4 pertanyaan untuk program S3, untuk Mbak Mira. Pertama, apakah proposal penelitian sebagai syarat pendaftaran sifatnya formalitas atau bisa berubah ketika sudah diterima program S3? Mungkin bisa dijawab dulu Mbak, satu persatu. Pertanyaan pertama dulu, iya. Ya, terima kasih Mas Hashim. Ya, nggak formalitas juga, itu akan di dalam wawancara itu akan digali. Tapi apakah itu bisa berubah? Bisa ya. Jadi bisa jadi kan ya, kan kita belum kuliah ya, untuk menemukan kalau bahasa ininya state of the art ya, itu kan butuh baca yang banyak. Nah, tapi topiknya itu ini bisa dikembangkan untuk disertasi. Nah, nanti fokusnya itu sejalan dengan proses pembimbingan. Juga bacaan kita semakin bertambah gitu. Ini akan di dalam wawancara itu akan digali seberapa kita sudah menyiapkan ya untuk topik tersebut dan juga track recordnya. Iya, jadi proposal penelitian bukan formalitas ya Mbak? Karena kita juga mengukur kemampuan mahasiswa juga dari situ ya Mbak? Iya, betul. Logiknya, pemahamannya, fokusnya, seberapa dia siap. Iya, tapi masih bisa berubah seiring dengan perkuliahan berjalan. Lalu pertanyaan keduanya, apakah syarat karya ilmiah yang dihasilkan selama 5 tahun terakhir bisa berbeda tema dengan topik penelitian yang akan diteliti? Beda area mungkin ya, area penelitian. Ya, kalau itu sama itu akan jauh lebih baik ya. Tapi kalau misalnya tadi saya jelaskan ya, kan selama ini itu masih dikenal belum fokus pada satu kepakaran tertentu kan ya. Jadi mengerjakan apa yang dikerjakan sebenarnya ditulis. Nah, makanya ini S3 ini fokusnya adalah udah membangun kepakaran yang fokus risetnya. Nah, tapi kalau misalnya belum, ya kita akan menggali seberapa pemahamannya
atau bacaannya atau eksplorasinya di topik yang akan diajukan. Jadi nggak terus tiba-tiba topik ini karena menurut saya menarik, dan menariknya apa itu ya kayaknya menarik gitu ya. Nah, hasil diskusi dengan teman-teman ini menarik, nah bukan kayak gitu, tapi harus udah disiapkan dari review literaturnya ya, tidak dituntut yang udah sophisticated banget, tapi setidaknya nanti kan dari wawancara kita tahu ya, seberapa dia serius dengan mempersiapkan diri. Iya, dan dipengaruhi juga oleh landasan filosofi tadi ya, Mbak. Ya. Iya. Untuk pertanyaan ketiganya, apakah kami bisa akses contoh publikasi atau disertasi pada kelompok atau area topik penelitian? Apakah psikologi UI punya portal khusus di setiap area penelitian? Kalau portal khusus sepertinya tidak ada ya, Mbak. Semua ada di Lib UI ya, di library-nya UI. Kalau yang dimaksud contoh penelitian dari dosen-dosen yang di kelompok-kelompok riset ya, itu tuh bisa diakses di sekolah UI juga bisa. Di kelompok-kelompok riset ya, itu beberapa juga sudah punya. Kalau web itu di fakultas ada ya, apakah sudah lengkap atau apakah semuanya sudah lengkap? Ada yang sudah lengkap ya, ada yang dengan proyek-proyek yang current project yang dikerjakan, publikasi terakhir ya, dan juga apa saja yang kerjasama yang dilakukan itu di beberapa kelompok riset juga ada, jadi bisa diakses. Jadi ini akan kita lengkapi terus ya untuk semua kelompok risetnya, sehingga nanti calon mahasiswa itu udah tahu gitu loh, oh ini kalau saya di sini saya bisa belajar apa nih, saya bisa mengembangkan kemana gitu dari ini, dan publikasi-publikasi dosennya juga akan ada di situ di link di sekolah UI, terutama itu sekolah UI itu biasanya yang terindeks ya, kalau terindeks itu masuk di sekolah UI. Ya. Jadi bisa mengakses penelitian-penelitian yang dicari, bisa juga eksplorasi ke website kita di fakultas dan juga library-nya UI. Iya. Dan memang kalau yang namanya penelitian, kalau di kita ya di UI, ya yang sudah dipublikasikan sih yang bisa diakses ya. Karena kalau misalnya belum, ya kita nggak berani untuk karena kan kalau sudah dipublikasikan itu sudah direview. Jadi yang tersedia itu yang biasanya sudah dipublikasikan dan belum dianggap selesai juga biasanya penelitiannya kalau belum dipublikasikan. Demikian. Iya, baik, Mbak. Kalau syarat lulus publikasi ilmiah, apakah harus terindeks Scopus, Mbak? Betul. Harus ya? Ya. Iya. Baik, semoga membantu tadi pertanyaan dari Hashim Asyari. Selanjutnya dari Fahrul Rozi. Ini juga ada beberapa pertanyaan untuk S3, untuk Mbak Mira. Pertama, berkenaan dengan originalitas teori yang akan dilahirkan. Jika dalam proses penyusunan disertasi, lalu originalitas tersebut telah dipublikasikan oleh peneliti lain, status originalitas tersebut. Nah, bagaimana, Mbak? Kita lagi bikin, tapi ternyata udah ada dari peneliti lain. Nah, itu sangat mungkin terjadi, terutama kalau kita mengerjakan riset-riset yang sedang banyak dikerjakan oleh orang lain juga. Nah, itu saya ada contoh, itu mahasiswa S2 saya malah. Itu risetnya itu dalam 1 tahun, itu publikasinya banyak banget. Udah 4 studi, tiba-tiba muncul publikasi yang juga sudah menjawab ya risetnya gitu ya. Jadi harus tambah lagi. Nah, kenapa harus tetap bisa orisinil? Karena kalau tidak ada kontribusi teoritisnya, nggak bisa dipublikasikan, itu sih masalahnya. Ya, karena kan harus direview eksternal ya, dalam hal ini publikasi. Ya makanya harus terus update terus. Tantangan kita melakukan riset yang banyak di riset oleh orang lain di topik tersebut, itu publikasinya cepat banget. Yeah. Ya. Tapi citasinya juga cepat gitu. Nah, misalnya kalau kita melakukan riset yang nggak banyak di riset orang, nah citasinya itu lambat gitu. Tapi nggak deg-degan nanti bakalan udah ada publikasi muncul lagi gitu. Ya demikian dinamikanya Mas Fahrul Rozi. Ya, tapi itu seru-seru aja Mas, jangan khawatir. Artinya itu bukan sesuatu yang menjadi hambatan, tapi itu bisa dalam proses S3 ini nanti akan dibantu.
Baik, terima kasih Mbak Mira. Untuk pertanyaan keduanya ini mengenai syarat lulus. Publikasi di jurnal internasional terindeks, riset dengan atau tanpa dosen pembimbing, tetapi topiknya di luar topik disertasi. Apakah syarat tersebut diterima? Bagaimana Mbak Mira? Harus dengan pembimbing ya. Kalau yang bisa di iniin syarat publikasi. Jadi syaratnya harus dengan pembimbingnya. Bisa jadi harus jadi ada pembimbing. Iya, bisa yang itu memang relevan dengan penelitiannya, tapi kan penelitian itu biasanya banyak. Saya ada membimbing mahasiswa itu publikasinya tuh ada beberapa, jadi nggak satu ya. Bahkan malah disertasinya itu belum dipublikasikan pas dia lulus gitu. Tapi riset-riset sebelumnya itu riset-riset awal disertasinya yang mengarah ke disertasinya itu udah publish beberapa. Tapi semuanya dengan pembimbing ya, karena kan di lab ya dengan topik terkait. Gitu. Jadi memang harus dengan pembimbing ya. Betul. Untuk join PhD, bagaimana Mbak? Apakah harus sesuai dengan topik di psikologi UI? Betul, harus sesuai. Kalau misalnya kan join PhD-nya itu di Mastre ya, join supervision lah ya. Harus sesuai juga dengan Mastre. Kalau di luar itu udah nggak bisa kita ya beride-ide sendiri, datang terus saya melakukan riset ini terus nggak ada yang bimbing terus bisa diterima. Nah biasanya itu disesuaikan dengan topik profesornya. Nah, jadi memang harus disesuaikan. Tapi kan kita punya fokus yang dari pengembangan di topik tersebut itu kan bisa mengembangkan fokus yang berbeda, tapi topiknya itu di topik riset terkait. Baik, semoga menjawab ya untuk Fahrul Rozi ya tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Triat Moko. Ini untuk S3 juga, apakah diperbolehkan penelitian S3 sampai menghasilkan suatu produk praktis? Kalau menghasilkan satu produk praktis itu diperbolehkan, tapi sebelum menghasilkan satu produk praktis itu harus menghasilkan satu kontribusi teoritis. Nah itu yang utama, ini harus pas dulu ini yang kontribusi teoritisnya. Jadi nggak bisa mengadres satu problem praktis langsung tanpa ada kontribusi teoritisnya. Karena seperti tadi dijelaskan, S3 ini memang dalam kompetensinya itu dan tujuannya adalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa kontribusi teoritis yang kita ajukan itu punya implikasi praktis itu setelah itu diharapkan punya implikasi praktis. Baik, jadi memang kontribusi teoritis dulu ya sebelum untuk praktis. Ya. Iya, kalau lebih baik seperti itu. Lalu jika tidak ada calon pembimbing atau kelompok riset S3 yang pas, apakah program studi akan membantu memfasilitasi untuk mencarikan pembimbing atau kelompok riset ya? Bagaimana ini, Mbak? Kalau mencarikan di dalam UI-nya, maksudnya di Fakultas Psikologi UI, iya. Tapi kalau nggak ada juga, ya kita sarankan untuk disesuaikan topiknya dengan yang di UI. Jadi misalnya kayak kita tuh dulu pernah punya calon mahasiswa itu pengen studinya tentang lingkungan. Waktu itu tuh yang kepakarannya psikologi lingkungan itu belum ada. Lalu masuklah ke lab psikologi politik. Studi-studinya akhirnya tentang aksi kolektif. Tapi kemudian ya, setelah melakukan studi-studi aksi kolektif, akhirnya banyak aksi kolektifnya itu isunya ke lingkungan, jadi balik lagi gitu. Tapi kepakarannya di psikologi sosialnya itu psikologi politiknya, collective action gitu kan, yang movement teori-teorinya juga teori dari psikologi politik. Jadi bisa demikian sih. Jadi intinya memang nanti sesuaikan dulu, karena mungkin menemukan topik ini kayak nemukan jodoh gitu ya. Jadi apa ya, ini nggak bisa langsung gitu. Jadi kita bisa terbuka, kemudian menjadi lebih fokus setelah banyak diskusi ya, dengan banyak orang-orang ya, calon pembimbing, ya, dosen-dosen dan juga peneliti mungkin di dalam dan di luar ya, untuk bisa fokus ke satu topik tertentu. Baik, Mbak. Kalau untuk format proposal S3 sendiri, itu bisa dilihat di mana, Mbak? Ada di website ya? Harusnya ada ya, ada. Karena itu nanti
persyaratan, termasuk juga biaya. Tadi ada yang tanya juga ya, biaya yang terbaru ya, itu juga ada. Nah, termasuk nanti alurnya juga seperti apa. Format proposal sih secara umum itu ada latar belakang, itu udah standar ya, ada latar belakang, lalu kemudian review teori dan question. Tapi formatnya akan diberikan. Iya, dan untuk kepakaran dosennya sendiri itu bisa dilihat di berbagai website juga, lalu lihat riset-riset yang juga ada ya? Iya, betul. Ya, jadi silahkan mengeksplorasi website kita di fakultas ataupun di UI-nya sendiri, begitu. Ini masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas, jadi mohon maaf untuk pertanyaan sendiri kami tutup. Tetapi untuk teman-teman, Bapak, Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan belum terjawab pada sesi hari ini, bisa untuk menanyakan pertanyaannya dengan menghubungi via email ke humas kami. Sudah ada alamat emailnya di kolom chat, jadi silakan dilihat. Nanti kirim aja ke humas-psi@ui.ac.id gitu. Jadi nanti kami akan membantu menjawab pertanyaannya di situ. Saya ingatkan juga untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, link absensi sudah diberikan di kolom chat. Jadi silakan mengisi absensi. Sembari panitia ini sudah menyiapkan informasi mengenai jadwal SIMAK UI tahun 2022. Ini tanggal penting seleksi, jadi tolong dicatat karena ini penting banget. Terutama SIMAK Gasal gelombang kedua yang pendaftarannya itu sudah dibuka dan sedang proses pendaftaran ya. Dan ini ujiannya nanti 19 Juni. Ini sangat cepat. Jadi catat informasi ini karena informasi ini informasi yang penting mumpung lagi dari sini gitu. Kami juga dari panitia ini sudah memutuskan, sudah membuat keputusan yang berat sebetulnya, kan ini pertanyaan-pertanyaannya banyak yang menarik gitu, tapi akhirnya ada 3 penanya terbaik yang sudah dinominasikan. Dan untuk 3 penanya terbaik ini nanti kami akan memberikan hadiah. Secara detailnya nanti akan dihubungi oleh panitia kami. Tapi saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada penanya terbaik kita adalah Hashim Asyari, Jenny Tuange, dan Nadia Herunisa. Selamat atas 3 pertanyaan terbaiknya. Nanti kami akan menghubungi untuk lebih lanjut mengenai pengiriman hadiahnya. Pertanyaan-pertanyaannya memang menarik semua dan masih banyak yang belum terjawab, tapi karena kita sudah di penghujung acara, kita harus cukupkan sekian. Nanti juga rekaman dari video ini, Zoom ini akan kami bagikan ke YouTube. Jadi teman-teman masih bisa menonton siaran ulangnya. Dan saya juga ingatkan nanti sesi siang hari, open house untuk S2 terapan dan juga profesi. Jadi teman-teman yang tadi masih penasaran bedanya apa S2 Sains dengan S2 terapan dan profesi, itu bisa ikut join di sesi siang hari jam 1.30. Baik, kita cukupkan acara open house pada sesi pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga ada banyak informasi yang tadi dibutuhkan akhirnya tersalurkan dengan baik kepada teman-teman di forum ini. Meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi semoga nanti bisa dibantu dengan mengirimkan email pertanyaannya ke humas kami. Terutama ini bagi yang berencana untuk melanjutkan pendidikan, baik S2 maupun S3, semoga terrealisasikan dan makin mantap untuk menentukan pilihan. Dan juga untuk bergabung di rumah kita di Fakultas Psikologi UI, baik itu S2 Sains maupun S3 Psikologi, kami sangat welcome. Jadi kami sarankan untuk teman-teman tadi segera mendaftar karena SIMAK Gasal itu akan segera ditutup dan sedang dibuka pendaftarannya. Sebelum saya tutup dan akhiri acara ini, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kami hari ini, ada Mbak Rizka dan juga Mbak Mira, dan juga panitia, terima kasih telah mengakomodir acara open house ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang telah hadir. Kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa untuk follow media sosial kita, terutama Instagram, itu juga supaya teman-teman bisa mendapatkan update dan informasi-informasi dari acara yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sehat dan salam psikologi.
Saya Sheila undur diri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ica, Sheila, Mbak Mira. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Rizka. Saya izin live ya. Ya, silakan Terima kasih, Mbak. Kak. Terima kasih kembali.